Saudaraku, selamat pagi. Renungan saya masih dalam hubungannya dengan perikop yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Dan kali ini saya beri tema Tuhan memelihara kita. Saudaraku, di pasal 21 Injil Yohanes ayat 9 berbunyi demikian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara sekalian, inilah sekali lagi kisah yang berkaitan dengan peristiwa pada waktu murid-murid Yesus dalam kegalauan, kesusahan, dan frustrasi. Mereka mencari ikan sepanjang malam, tidak menemukan apapun. Lalu pagi hari Yesus ada di pantai dan bertanya, adakah ikan bagimu? Lalu mereka menjawab, tidak ada. Tuhan Yesus katakan, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Dan kemudian mereka lakukan itu, mentaati kata-kata itu, dan kemudian mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, 153 ikan yang besar-besar. Dan saudara sekalian, pendek kata, setelah peristiwa itu kemudian mereka ke pantai. Petrus juga menuju ke pantai. Dan setelah ditarik jala itu, mereka ke pantai. Dan yang menarik dalam pembacaan tadi, mereka melihat di situ bahwa ada api dan ada ikan dan roti yang dipanggang di api itu. Menarik sekali dalam cerita ini, saudaraku. Makanya saya beri judul Tuhan memelihara kita. Terhadap persoalan atau kehidupan yang dihadapi murid-murid, saudara-saudara, di situ dikatakan murid-murid itu berusaha menangkap ikan sepanjang malam dan tidak menghasilkan. Lalu Tuhan katakan, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan mereka mendengar itu dan mereka mentaati itu. Yang luar biasa, hasilnya sangat fantastis. Jadi saudaraku, Tuhan itu tahu kebutuhan, dan setiap orang yang berjuang dan bekerja pasti Tuhan berkati. Tetapi dengan syarat juga dengar dan taati firman Tuhan. Kalau murid-murid itu tidak mau mendengar, maka mereka pun tidak akan menangkap ikan. Tapi mereka mendengar dan mentaati, sehingga jala itu dilempar di sebelah kanan perahu, dan sejumlah besar ikan-ikan yang berukuran besar, 153 ekor mereka tangkap. Saya rasa inilah bentuk nyata dari pemeliharaan Tuhan kepada umatnya yang bekerja dan berjuang, yang memerlukan bantuan. Pada waktu itu, akhirnya mereka mendapatkan hasil. Setelah sepanjang malam, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu yang kedua, pada waktu murid-murid itu sudah sampai di darat, lalu ada bara, ada roti, dan ada ikan. Itulah kebutuhan real yang diperlukan oleh murid-murid pada saat itu. Tuhan menyediakan roti dan ikan, kebutuhan pokok yang diperlukan oleh murid-muridnya. Tuhan tidak menyediakan sekantong uang. Saya katakan sekantong karena pada waktu itu belum ada uang kertas, yang ada adalah uang logam. Tidak disediakan sekantong uang karena pada waktu itu belum ada angkringan, tidak ada yang jual makanan. Uang tidak berguna, yang berguna adalah roti dan ikan. Tuhan juga tidak memberikan emas sekilo. Emas tidak bisa dimakan. Kebutuhan real yang mendesak pada pagi itu adalah roti dan ikan. Dan dalam hidup ini, saudaraku, kita selalu dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan nyata. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita kalau kita percaya, kalau kita mentaati Tuhan, melakukan bagian kita, Tuhan memberikan bagiannya dan berkatnya. Dan saudaraku, kita percaya pemeliharaan Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen, memang berkat itu tidak turun dari langit. Berkat itu juga datang melalui karya dan usaha pekerjaan kita dan kecerdasan kita, supaya Tuhan memberkati kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti kebutuhan, dan Tuhan yang menyediakan keperluan. Jangan kita terjebak pada keinginan. Sering kita terjebak pada keinginan. Tuhan tidak memberikan yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan yang kita perlukan. Dan semoga kita mempercayai itu. Mari kita menjadi orang Kristen yang rajin, yang bekerja, yang hidup cerdas, supaya hari ke hari pemeliharaan Tuhan cukup untuk kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan itu baik. Tuhan pelihara kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan.
Terima kasih untuk hidup yang Kau beri. Terima kasih untuk pemeliharaan yang Kau berikan setiap hari. Kami diberi kesehatan, kekuatan. Kami diberi makanan, pakaian, dan apa yang kami perlukan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan pedulikan kami semua. Karena itu Tuhan ajar kami untuk kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau bekerja, berusaha, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Karena dalam hidup ini berkat Tuhan dinyatakan melalui usaha dan karya kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati negeri kami. Tuhan terima kasih, pandemi tampaknya sudah bisa diatasi. Walaupun ada mobilitas yang tinggi kemarin di hari libur Lebaran. Tapi sampai hari ini kami mendengar bahwa tidak terjadi ledakan COVID. Karena itu berkati terus negeri kami. Supaya ke depan Indonesia menjadi negeri yang kuat, adil dan makmur. Seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Tuhan berkatilah kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati. Terima kasih.